Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal OSNP tahun 2025 jenjang SMA bidang informatika atau komputer. Kali ini kita masuk di soal pemrograman untuk studi kasus A tentang string cantik OSNP. Tulislah sebuah program dengan bahasa C++ sesuai deskripsi cerita dengan format dan batasan sebagai berikut. Perhatikan bahwa untuk setiap kasus uji berlaku time limit selama 2 detik dan memory limit sebanyak 256 MB. Jadi di sini ada format masukannya, yaitu masukan diberikan dalam format berikut. Jadi S, kemudian format keluarkan sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan panjang string cantik OSNP terpanjang yang mungkin dibuat. Jika Pak Dengklek tidak dapat membuat sebuah string cantik OSNP dari string awal S, keluarkan -1. Jadi di sini format masukannya adalah S, yaitu dalam bentuk string. Contohnya misalkan di sini OSNP, maka di situ akan dikeluarkan sebuah bilangan bulat yang menyatakan panjang string cantik OSNP terpanjang. Jadi ini karena sesuai dengan syarat di deskripsi sebelumnya, jadi kita sudah pernah bahas di video sebelumnya di soal pemahaman A1 sampai A3. Di sini ada syarat bahwa hanya terdiri dari OSNP, dari huruf OSNP, serta masing-masing harus muncul minimal 1 kali. Jadi harus ada O, S, N, dan P-nya 1 kali minimal. Kemudian tidak boleh terdapat huruf selain P setelah huruf P. Nah, contoh misalkan untuk yang OSNP ini, di sini kan sudah memenuhi syarat 1, yaitu ada O, ada S, ada N, ada P minimal 1 kali. Nah, jadi di sini berapa keluarannya? Keluarnya itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Di sini jadi jawabannya adalah 4. Nah, sekarang di sini ada batasannya untuk seluruh kasus uji berlaku. Jadi di sini stringnya itu batasannya 1. Kemudian lebih dari 1, kurang dari 200.000 dengan S menyatakan panjang dari string S. S hanya terdiri dari huruf-huruf kapital A hingga Z. Jadi di sini ada batasan tambahan untuk sub soal 1. Kemudian ada batas tambahan untuk sub soal 2. Ya, jadi di sini kita tidak akan membuat soal pemrograman dari awal karena sudah ada program yang sudah saya buat. Jadi kita tinggal bahas fungsi-fungsinya. Ya, di sini saya akan tampilkan langsung. Jadi di sini sudah ada program yang sudah saya buat, dimulai dari sini ada include IO stream sampai ke bawah ya. Jadi kita langsung bahas aja. Bisa dilihat di sini ada include IO stream yang berwarna merah. Jadi di sini terdapat bagian awal program atau beberapa library yang digunakan yang di sini ya. Jadi library yang digunakan ini terdiri dari 4. Ada di bagian A itu ada include IO stream. Jadi library yang ini itu digunakan untuk melakukan proses input dan output. Fungsi yang digunakan dari library ini bisa dilihat di sini. Ada cin. Jadi cin itu membaca data dari keyboard, kemudian ada cout menampilkan hasil ke layar. Jadi contoh penggunaannya di sini ada di bagian sini ya. Cin sini S, kemudian ada cout max len di bagian bawah. Di sini cout. Artinya nanti di sini berarti menampilkan hasil layar
cout-nya atau max len-nya. Kemudian ada library string digunakan untuk menyimpan data berupa teks atau karakter, ini yang string. Kemudian vektor digunakan untuk membuat array dinamis, yaitu array yang ukurannya dapat disesuaikan dengan panjang string. Yang terakhir di sini library algorithm menyediakan berbagai fungsi algoritma bawaan C++, contohnya ada max, kemudian berfungsi mencari nilai terbesar yaitu ada max len. Ya, di sini untuk di programnya itu ada di bagian bawah di sini untuk mencari panjang terbesar dari nanti string cantik yang OSNP itu. Kemudian lanjut di sini ada using namespace std. Jadi perintah ini digunakan agar program tidak perlu menuliskan std di depan setiap fungsi. Jadi kalau tanpa using namespace ini, maka di sini kita akan selalu tulis std code di sini halo misalkan. Sini kan bisa lihat bedanya. Kalau dia dengan namespace, jadi langsung aja cout halo ya. Sini nggak usah ada std lagi. Jadi ini fungsinya untuk menyederhanakan penulisan program. Kemudian lanjut di sini ada int main atau main. Semua program C++ selalu dimulai dari fungsi main. Jadi sini optimasi input output di C++ agar eksekusi lebih cepat. Ya, sini sangat penting untuk menghindari time limit exit di OSN. Ya, sini ya. Yang ini. Jadi ada iOS base sini sync with stdio false, kemudian cin. Kemudian bagian ini digunakan untuk mempercepat proses membaca input dan menampilkan output. Jadi karena panjang string dapat mencapai 200.000 karakter sesuai dengan di soal, optimasi ini membantu program agar tidak melebihi batas waktu atau time limit yang ditentukan. Kemudian di sini ada if cin s ya. Jadi program ini membaca sebuah string dari pengguna. Jadi sini nanti stringnya kita masukkan ya. Yang di sini seperti misalkan nanti di inputnya ada OSNP, jadi disitu adalah stringnya, string OSNP. Jika input berhasil dibaca, program akan lanjut, tapi kalau dia gagal maka return 0. Jadi ini untuk menghindari kesalahan pada proses berikutnya. Kemudian menentukan panjang string s. Jadi int int itu integer ya, n atau bilangan bulat. Jadi n-nya itu sama dengan panjangnya string. Contohnya seperti ini, misalkan OSNP. Jika kita ingin menggunakan string yang ini, maka n-nya itu sama dengan 6, ada 1 2 3 4 5 6. Jadi nilai n ini itu digunakan nanti untuk batas proses perulangan. Nanti kita lanjut. Kemudian di sini membuat array prefix dan suffix. Jadi sini ada vektor int pref o dalam kurung n tambah 1,0. Kemudian sampai ke bawah di sini vektor int sub p n ditambah 1,0. Jadi di sini masing-masing fungsinya dijelaskan di sini. Jadi pref o ini menyimpan jumlah huruf dari awal string hingga posisi tertentu. Untuk yang pref s berarti menyimpan jumlah huruf s. Untuk yang pref n menyimpan jumlah huruf n. Jadi di sini
dari awal string hingga posisi tertentu. Kemudian di sini ada vektor int sub p artinya atau sufiks p itu menyimpan jumlah huruf p dari suatu posisi hingga akhir string. Jadi dengan adanya vektor yang ini yang prefix dan sufiks, programnya tidak perlu menghitung ulang jumlah huruf setiap kali diperlukan sehingga proses menjadi jauh lebih cepat. Nah, di sini selanjutnya kita di sini for int i sama dengan 0, i kurang dari n. Jadi di sini untuk menghitung prefix jumlah huruf o, s, dan n dari kiri. Jadi program ini menghitung jumlah huruf O, S, dan N mulai dari kiri menuju kanan menggunakan perulangan. Kemudian program akan menghitung jumlah masing-masing huruf. Jadi ada pref O, S, dan N. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ada operator sini ya, SI sama dengan 0, kemudian tanda tanya 1 sama dengan titik 2, 0 ya. Sini. Jika karakter saat ini adalah 0, tambahkan 1. Jika bukan 0, maka tambahkan 0. Jadi kalau dia dapat karakter yang sama, yang misalkan di sini bukan 0 ya, O, maka dia akan tambah 1. Kalau dia nggak nemuin yang O, misalkan huruf lain, maka dia tambahkan 0. Begitu juga untuk yang berlaku di S sama dengan N yang di sini. Jadi contoh di sini misalkan diberikan string OSN OP, maka isi array pref yang O menjadi sini kan posisi 0, jumlah 0 di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Posisi 0, 0, posisi 1 karena di sini ada huruf O, maka di sini jumlah O-nya 1. Sini kan S bukan O, maka tambah 0, maka di sini tetap 1. Sini N tambah 0 lagi tetap 1. Di sini O, maka tambah 1 jadinya 2. Sini tambah 0 karena sini P, maka sini tetap 2. Artinya sebelum posisi tertentu, program langsung mengetahui berapa banyak huruf O yang tersedia. Jadi cara yang sama juga akan berlaku untuk yang pref S dan N. Kemudian di sini menghitung sufiks atau jumlah huruf P dari kanan. Sini ada for int i sama dengan n dikurang 1 titik koma i lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian jadi kenapa sih dimulai dari kanan? Karena di sini perhitungan dilakukan dari kanan menuju kiri menggunakan perulangan yang ini ya, yang tadi yang di sini. Karena kita ingin mengetahui berapa banyak huruf P yang masih tersedia mulai dari suatu posisi hingga akhir string. Jadi pada setiap posisi program memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca adalah huruf P. Jadi sini ada sub P dalam kurung I itu sama dengan sub P I ditambah 1 ditambah SI sama dengan P ya, sama dengan yang di sini. Jadi baris program ini yang ini itu artinya sub P I tambah 1 adalah jumlah huruf P yang sudah dihitung dari posisi setelahnya. Jika karakter saat ini adalah P, maka ditambah 1. Sama dengan yang tadi, kalau dia bukan P, maka tambahnya 0. Jadi sini elemen sub P menyimpan jumlah huruf P mulai dari posisi tersebut hingga akhir string. Contohnya di sini. Jadi sini ada 6 string ya. Jadi posisinya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5.
posisi 0 itu O, posisi 1 S, 2 N, kemudian 3 O, 4 P, dan 5 P. Untuk hasil perhitungan array sub P-nya, jadi jumlah huruf P dari posisi tersebut hingga akhir, ini dari 0 itu 2 karena di sini ada 2 huruf P ya. Jadi dia dihitungnya dari kanan dari sini ya. Jadi sub P5 yang di sini sub P5 sub P6 ditambah 1 sub P6 adalah 0 karena I-nya lebih dari 0. Jadi sub P6 ini sama dengan 0 ditambah 1, maka di sini sub P5-nya itu sama dengan 1. Posisi 4 di sini P, sub P4 sama dengan sub P5 yang di sini hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian sub P3, sub P4 tadi 2 ditambah 0 karena di sini nggak ada huruf P maka 0. Begitu seterusnya ya sampai sub P2 karena udah nggak ada P maka dia akan 0. Jadi fungsi array sufiks di sini program dapat mengetahui jumlah huruf P mulai dari posisi tertentu hingga akhir string tanpa perlu menghitung ulang. Nah, selanjutnya di sini setelah ini ada int maxlen sama dengan -1. Jadi nilai awal dibuat -1 karena di soal apabila tidak dapat membentuk string cantik maka program langsung mengeluarkan nilai -1. Kemudian di sini ada for int I itu sama dengan 0, I kurang dari N, I plus. Jadi jika karakter tersebut adalah huruf P, maka huruf tersebut dianggap sebagai titik awal bagian P. Kemudian di sini ada sini ya, tadi sudah sampai sini if SI sama dengan P. Kemudian di sini syarat untuk string cantik di sini itu harus ada minimal 1 0 1 S dan 1 N. So ini sebelum huruf P-nya karena P itu di akhir. Jadi pref O itu I lebih dari 0, kemudian pref S itu lebih dari 0, kemudian pref N juga lebih dari 0. Karena di sini salah satu bernilai 0, maka posisi tersebut tidak dapat dijadikan batasan string cantik karena minimal 1 ya, sesuai dengan soal. Kemudian di sini menghitung panjang string cantik yang ini int current len pref O di I ditambah pref SI ditambah pref NI ditambah sub PI. Jadi jika syarat terpenuhi yang di atas sini maka akan lanjut ke sini, maka current len jadi panjang string cantik sini seluruh huruf O sebelum huruf P, kemudian sama juga S dan N, kemudian seluruh huruf P mulai dari posisi setelah OSN ini sampai akhir. Karakter lain dapat dihapus, maka kombinasi tersebut menghasilkan string cantik terpanjang pada posisi tersebut. Di sini menyimpan nilai maksimum. Karena di sini kita mencari nilai maksimum, jadi program akan membandingkan hasil yang baru diperoleh dengan hasil sebelumnya. Jadi maxlen sama dengan maxlen yang ini ya, current len. Kemudian jika nilai baru lebih besar maka nilai maksimumnya diperbarui. Di sini ada cout maxlen. Jadi setelah seluruh posisi selesai diperiksa, program menampilkan hasil cout maxlen. Jika ditemukan string cantik, program menampilkan panjang string. Jika tidak, maka menampilkan -1 sesuai dengan soal. Jadi ini adalah program yang untuk studi kasus A. Jadi di sini kita akan coba jalankan program yang sudah dibuat sebelumnya ini. Kita copy di sini ya. Kita coba jalankan apakah sesuai dengan
yang di soal. Jadi misalkan kita run, kemudian nanti kita input di sini sesuai dengan yang di soal. Misalkan di sini kita input OSNP ya. Misalkan OSNP, maka kita run. Jadi di sini OSNP outputnya 4. Jadi kita lihat. Jadi di sini betul sekali ya, hasilnya juga 4. Di sini bisa kita lihat 4 juga hasilnya. Kita masukkan lagi untuk yang lain. Misalkan ini Sopranos Satpol PP. Nah, kita run. Nah, di sini hasilnya sudah sesuai lagi. Sini 9-nya. Memorinya 3,8 MB. Jadi ini sudah sesuai. Kalau di sini memori limitnya 256 MB. Jadi programnya berhasil. Nah, sedikit lagi di sini untuk membaca inputnya, kita gunakan contoh yang sama tadi untuk uji programnya. Itu misalkan pengguna memasukkan input OSNP, maka isi variabelnya S sama dengan OSNP. Jadi di sini stringnya itu atau S-nya itu adalah OSNP. Kemudian INTN sama dengan S-length. N-nya itu 4 karena panjangnya adalah 4, panjang stringnya. Jadi untuk posisi setiap karakter di sini ada posisi ke 0 yaitu O, 1, 2 sampai 3 O SNP. Kemudian di sini menghitung prefix. Jadi program membaca string dari kiri ke kanan, jadi iterasi I sama dengan 0. Maka karakter yang dibaca adalah 0 karena merupakan karakter yang dibaca adalah O karena merupakan huruf O. Maka pref O di sini nilainya 1. Kemudian untuk iterasi 2 atau I sama dengan 2 di sini ya. I sama dengan 2. Karakter yang dibaca adalah S, maka pref S-nya itu jadi 1. Kemudian pref O2 di sini I sama dengan 2 itu 1. Untuk pref N I sama dengan 2-nya sama dengan 0. Iterasi keduanya 0. Kemudian untuk iterasi 3 I sama dengan 2 sini, maka yang terbaca adalah N, maka pref N sini sama dengan 1. Untuk iterasi 4 I sama dengan 3, karakter yang dibaca adalah P karena bukan OS maupun N, maka nilai prefix tidak berubah. Karena di sini nggak ada pref P. Lanjut iterasi kita lanjut dulu ya. Sini sehingga isi seluruh array prefix menjadi 0, 1, 2, 3, 4. Sini pref O0, sini 1, 1, 1, sudah 1, 1 semua ya. Karena sesuai dengan yang di sini. Jadi sini iterasi sampai iterasi keempat atau posisi keempat. Artinya sebelum posisi ketiga huruf P terdapat 1 huruf O, 1 huruf S, dan 1 huruf N. Kemudian menghitung sufiks yang ini ya. Jadi sekarang program membaca dari kanan ke kiri. Jadi iterasi ketiga karakter P karena merupakan huruf P, maka suf P 3 sama dengan 1. Kemudian iterasi kedua, jadi maksudnya dari sini ya, dari sini ke sini. Dari I-nya sama dengan 3 ya, I-nya sama dengan 3 yang ini. Jadi dari sini ke kanan ke kiri. Kita sampai di sufiks sini. Nah, iterasi kedua atau I sama dengan 2 karakter N. Jadi bukan P, sampai iterasi keempat itu bukan P, maka
isi array sufiks menjadi seperti ini ya. Sufiksnya itu dari 40 maka ke belakang 111. Jadi artinya mulai dari posisi manapun sebelum akhir string masih terdapat satu huruf P. Jadi kalau ada huruf P, ketika ada huruf P misalnya di 1 akan bertambah di sini ya jadi 2. Selanjutnya yang ketiga itu mencari huruf P. Jadi program kembali membaca string dari kiri. Jadi posisi 0 huruf O bukan P sehingga dilewati. Posisi 1 huruf S bukan P. Posisi 2 huruf N bukan P. Posisi 3 huruf P. Karena menemukan huruf P, program melakukan pengecekan apakah sebelum huruf P terdapat minimal 1 O, S, dan N. Jadi program sudah melihat isi array prefix ada masing-masing 1. Di sini semuanya lebih 0 karena memenuhi yang di sini ya. Lebih dari 0 semua, maka di sini akan menghitung panjang string cantik. Jadi tadi prefnya 1, maka di sini 1 ya, pref S3 1, pref N3 1, pref suf P3 juga 1. Maka sama dengan 4. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. Artinya string cantik yang dapat dibentuk memiliki panjang 4. Sama dengan sebelum di pengujian di program tadi. Pengujian program sebelumnya itu kita dapat 4. Maka di sini akan menyimpan jawaban di sini. Karena max len-nya tadi min 1 sini, maka max len max min 1,4 sama dengan 4. Jadi cetak hasil layarnya adalah max len-nya ya. Jadi 4. Jadi sini menampilkan hasil tadi ya, outputnya adalah 4. Jadi ilustrasi sederhananya seperti ini. Oke, kalau ada cara atau pembahasan yang lebih cepat dan lebih tepat atau masih ada yang membingungkan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.